Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam bentuk mind map dengan topik skizofrenia yang merupakan salah satu gangguan jiwa berat dan kronis dalam bidang psikiatri. Video ini disusun untuk memenuhi tugas pada blok psikiatri sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang diharapkan dapat mempermudah dan pemahaman konsep skizofrenia secara menyeluruh. Jadi, skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak stigma yang berkembang seperti anggapan bahwa penderita skizofrenia ini berbahaya atau tidak dapat disembuhkan. Padahal dengan penanganan yang tepat dan dukungan yang baik, pasien skizofrenia ini dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa di bidang kesehatan, untuk memahami skizofrenia tidak hanya dari aspek klinis, tetapi juga dari aspek biologis, psikologis, dan sosial. Pembahasan akan disajikan dalam bentuk mind map yang mencakup pengertian, epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi, serta gejala klinis, klasifikasi, diagnosis, pentata laksanaan, prognosis, dan pencegahan skizofrenia. Untuk pengertian dari skizofrenia ini adalah gangguan jiwa kronis dan berat yang ditandai oleh gangguan pada proses pikir, persepsi, emosi, dan perilaku. Gangguan ini menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menilai realitas secara akurat sehingga sering timbul gejala seperti halusinasi dan waham. Skizofrenia ini bukanlah gangguan kepribadian ganda. Pada skizofrenia ini, yang terganggu adalah cara otak memproses informasi, bukan identitas kepribadian. Pasien dapat mengalami gangguan berpikir yang tidak logis, bicara tidak terarah, serta perilaku yang tidak sesuai dengan situasi. Perjalanan penyakit skizofrenia ini bersifat kronis dengan fase akut, fase stabil, dan fase residu. Tanpa pengobatan yang adekuat, gejala dapat menetap dan menyebabkan penurunan fungsi sosial, pendidikan, serta pekerjaan. Oleh karena itu, skizofrenia memerlukan terapi jangka panjang dan pemantauan berkelanjutan. Pada epidemiologi skizofrenia secara global, skizofrenia ini memiliki prevalensi sekitar 1% dari populasi dunia. Angka ini relatif konsisten di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, sehingga menunjukkan bahwa skizofrenia bukan penyakit yang dipengaruhi oleh budaya tertentu saja. Skizofrenia umumnya muncul pada usia remaja akhir hingga dewasa muda. Pada laki-laki, onset cenderung lebih dini, yaitu antara usia 15 hingga 25 tahun, sedangkan pada perempuan, onset biasanya terjadi sedikit lebih lambat, yaitu sekitar usia 25 hingga 35 tahun. Perbedaan usia onset ini berpengaruh terhadap prognosis dan respons terhadap terapi. Selain itu, faktor sosial seperti urbanisasi, isolasi sosial, dan tekanan hidup juga diketahui berhubungan dengan meningkatnya risiko skizofrenia. Pada etiologi skizofrenia bersifat multifaktorial yang bersifat tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan dari faktor genetik. Dari faktor genetik, individu dengan riwayat keluarga penderita skizofrenia memiliki resiko lebih tinggi. Resiko ini meningkat jika orang tua atau saudara kandung menderita skizofrenia. Dari faktor neurobiologis, terdapat ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama dopamin. Hipotesis dopamin menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik berperan dalam munculnya gejala positif, sedangkan penurunan aktivitas dopamin pada jalur mesokortikal berhubungan dengan gejala negatif dan kognitif. Selain itu, ditemukan pula perubahan struktur otak seperti pembesaran ventrikal lateral dan gangguan fungsi korteks prefrontal yang berperan dalam gangguan kognitif dan pengambilan keputusan. Dari faktor lingkungan, stres psikososial berat, trauma masa kecil, infeksi prenatal, komplikasi persalinan, serta penyalahgunaan zat
khususnya ganja, dapat memicu timbulnya skizofrenia pada individu yang rentan. Pada gejala klinis, skizofrenia dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Yang pertama, gejala positif, meliputi halusinasi, terutama halusinasi auditorik berupa suara yang memerintah atau mengomentari perilaku pasien. Selain itu, terdapat waham, yaitu keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan realitas, seperti waham kejar atau waham kebesaran. Yang kedua, gejala negatif mencerminkan hilangnya fungsi normal individu seperti afektum pol, alogia, avolisi, anhedonia, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Gejala negatif seringkali lebih sulit ditangani dan sangat memengaruhi kualitas hidup pasien. Yang terakhir, gejala kognitif meliputi gangguan perhatian, memori, dan fungsi eksekutif. Gangguan ini menyebabkan pasien kesulitan dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial, meskipun gejala psikotik sudah terkontrol. Pada klasifikasi skizofrenia ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, antara lain skizofrenia paranoid, heberfrenik, katatonik, residual, dan tidak terklasifikasi. Klasifikasi ini didasarkan pada gejala yang dominan muncul pada pasien. Walaupun dalam DSM-5 klasifikasi ini tidak lagi digunakan secara ketat, pemahaman mengenai tipe skizofrenia tetap relevan dalam praktik klinis dan pendidikan untuk memahami variasi manifestasi penyakit. Untuk diagnosis skizofrenia ditegakkan melalui anamnesis psikiatri yang komprehensif, pemeriksaan status mental, serta penggunaan kriteria diagnostik DSM-5. Gejala ini harus berlangsung minimal selama 6 bulan dengan fase aktif setidaknya 1 bulan. Selain itu, diagnosis harus menyingkirkan gangguan lain seperti gangguan mood dengan gejala psikotik, gangguan akibat zat, serta kondisi medis yang dapat menimbulkan gejala psikotik. Untuk tata laksana skizofrenia dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Terapi farmakologis merupakan terapi utama, yaitu dengan pemberian antipsikotik tipikal dan atipikal yang bertujuan mengontrol gejala dan mencegah kekambuhan. Terapi non-farmakologis meliputi psikoterapi suportif, terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, rehabilitasi sosial, dan edukasi pasien serta keluarga. Pendekatan ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan berobat dan kualitas hidup pasien. Pada prognosis dan pencegahannya, prognosis skizofrenia ini sangat bervariasi. Faktor prognosis yang baik meliputi onset akut, respon terapi yang baik, dukungan keluarga, dan kepatuhan pengobatan. Untuk pencegahan kekambuhan dilakukan melalui pengobatan teratur, pengelolaan stres, serta lingkungan yang suportif. Sekian dari video pembelajaran saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan, saya ambil dari jurnal dan buku pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.